Minum obat? Ada? Nggak ada. Suka minum obat atau tiap hari minum obat? Tiap hari ya. Sebenarnya pengen nggak sih Pak minum obat? Ibu, Bapak sebenarnya tiap hari pengen nggak sih minum obat? Atau kalau bisa jangan minum obat? Jangan minum obat. Beliau tiap hari mesti minum obat. Ya. Ada nggak di sini Bapak yang suka disuntik? Nggak ada. Nggak suka minum obat tapi tiap hari minum obat. Nggak suka disuntik tapi sering disuntik. Ada Bapak Ibu yang di sini sukanya dioperasi. Oh kadang-kadang iseng-isengnya kayaknya sudah 5 hari atau 5 tahun nggak operasi. Ada yang suka dioperasi? Nggak ada, betul nggak? Nggak ada semua kita sini yang suka ya. Nah pertanyaannya, kenapa begitu banyak orang kita temui minum obat, kemudian disuntik, kadang dioperasi? Ada nggak cara yang lain yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah kesehatan? Nah saya pastikan bahwa Bapak Ibu tepat sekali untuk hadir pada saat ini ya di acara ini, karena pada hari ini kita akan banyak belajar ya. Kita akan banyak sekali belajar mengenai kesehatan, mengenai pendekatan untuk menangani masalah kesehatan ya kalau kita lagi sakit. Nah Bapak Ibu semua di sini sebenarnya sih kalau kita perhatikan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sudah ciptakan kita semua Bapak Ibu. Mestinya ya kalau kita sakit itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Betul ya Bapak Ibu? Ya jadi Bapak Ibu kalau kita sakit tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Ada mungkin Bapak Ibu yang pernah flu? Ada yang pernah flu di sini boleh angkat tangan? Oke. Seumur hidup flu nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Pertanyaannya sudah ada belum obat flu sampai saat ini? Belum ada. Belum ada ditemukan obat flu. Pertanyaannya begitu kita sakit flu kok bisa sembuh? Itu namanya self healing. Jadi tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri, ya. Atau mungkin pernah waktu kita masih muda atau anak-anak kadang-kadang kita luka, tapi nggak dikasih obat bisa juga sembuh. Pernah lihat Bapak Ibu? Nah, sama. Jadi Tuhan sudah menciptakan manusia itu sebenarnya sudah lengkap. Kalau sakit bisa sembuh sendiri dengan catatan. Nah, semua kan di kitab-kitab suci sudah ada diatur. Apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Nah, itu semua sudah ada Bapak Ibu. Jadi kalau kita sakit, tapi apa yang boleh dimakan kita makan, apa yang nggak boleh dimakan jangan dimakan. Mestinya sih kita akan sehat-sehat aja, ya. Nah, Bapak Ibu semua ada namanya self healing. Jadi penyembuhan diri sendiri. Tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. 2500 tahun yang lalu ada namanya Hippocrates. Siapa Hippocrates? Yang pasti bukan tetangga kita. Betul ya? Hippocrates adalah dokter paling hebat di zaman Yunani kuno. Berapa tahun? 2500 tahun yang lalu. Beliau sudah sampaikan bahwa kalau ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa disembuhkan. Ya, nah saat ini kita akan belajar ada nggak sih caranya bagaimana memanaskan tulang supaya memanaskan tubuh kita supaya kita bisa sembuh. Yang kedua ada namanya Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan bahwa pengobatan yang masa yang akan datang itu akan menggunakan frekuensi. Ya, nah dua pendekatan ini Bapak Ibu, dua konsep teori ini akan dibahas pada sore hari ini. Ya, nah Bapak Ibu semua, kita ada beberapa pembicara sekaligus kami datangkan dari Jakarta pada siang hari ini untuk Bapak Ibu semua. Ya, nah yang pertama pembicara kita adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang pengalaman dalam dunia bisnis dan sudah puluhan tahun pengalaman dalam dunia bisnis. Beliau adalah sebagai manajemen dari Prime International Indonesia. Ya, beliau akan berbagi kepada kita sebuah alat revolusioner, sebuah teknologi, ya, di mana teknologi ini disambut di lebih dari 60 negara saat ini dalam waktu 1,5 tahun. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami sambut Bapak Handoko. Terima kasih Pak Nobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kami semua, buat kita semua. Ya, Om Swastiastu. Semoga kita yang ada di ruangan ini sehat walafiat ya Bapak Ibu ya, dan panjang umur. Hari ini visi misi kita adalah
membuat Bapak Ibu di sini ini panjang umur, ya, bukan hanya panjang umur tapi sehat. Kalau panjang umur tapi sakit-sakitan nggak ada gunanya, ya, Bapak Ibu, ya. Hari ini kita membawa satu informasi baru ke Kota Makassar. Memang acara seperti ini sudah kita lakukan lebih kurang 3-4 kali di Kota Makassar, dan kita tahu Kota Makassar ini sangat berpotensi, ya, untuk bisa mengembangkan sampai ke Indonesia Timur. Artinya banyak di luar sana yang membutuhkan kesehatan, ya, ataupun membutuhkan peluang-peluang yang kita bisa tangkap hari ini. Nah, Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah cikal bakal kita bisa mengembangkan, ya, alat terapi, ya, untuk bisa membantu kesehatan teman-teman kita, saudara kita semuanya, Bapak Ibu, ya. Nah, sedikit saya cerita tentang Pride Indonesia. Pride Indonesia adalah cabang ke-7, ya, pusatnya ada di Kuala Lumpur, ya. Kita lihat di sini Pride Internasional. Sebetulnya ini adalah bisnis juga, ya, bisnis global. Dan kita sudah ada di 66 negara dalam waktu 1,5 tahun lebih, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 11 cabang, ya, 11 cabang. Indonesia termasuk salah satu cabang, Bapak Ibu. Kemudian ada 27 country office, ya. Artinya di negara-negara yang belum ada cabang, ada pengusaha yang pengen mengembangkan bisnis ini, pengen mensosialisasikan alat ini untuk di negara mereka bisa diangkat sebagai country office, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi di sini ada juga peluang seperti itu. Kemudian ada 28 USA States Office. Jadi di USA itu, di Amerika itu banyak negara-negara bagian, ya. Tetapi itu termasuk di dalam satu lingkup USA. Tapi kita bisa sebutkan mereka sebagai masing-masing negara bagian, ya, termasuk California, Las Vegas, dan lain-lain. Dalam 20 bulan ini tercipta, Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu cepat? Karena alat ini betul-betul banyak membantu masyarakat dunia, Bapak Ibu. Terutama penjualan terbesar sekarang ada di Amerika Serikat, ya, luar biasa. Di sini disebutkan cabang-cabang, ya, seperti Thailand, Filipina, Indonesia, India, USA, Kenya, Tanzania, Uganda, Poland, Vietnam, Taiwan. Ini adalah cabang yang langsung dibuka oleh Pride Internasional, langsung dibuka sendiri, termasuk Indonesia. Kantor kita ada di Jakarta, Bapak Ibu, ya, kantor kita ada di Jakarta. Bapak Ibu, saya sebelum lanjut saya pengen tanya, Bapak Ibu yang pertama kali hadir di acara kita ini siapa? Boleh tunjuk tangan. Oke, lumayan banyak, ya, hampir 50%. Tapi banyak yang belum tahu tentang alat ini, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian country office, nah ini seperti yang saya sebutkan tadi, United Kingdom, Hongaria, Mongolia, itu banyak, ya. USA State, California, Hawaii, ini semua sudah ada semacam office di sana. Jadi Bapak Ibu punya teman misalnya di Amerika, ya, Ibu Bapak mau beli buat dia di sana, kita bisa posting, nanti di sana akan dikirim ke dia tanpa ongkos kirim, ya. Ini saya sedikit jelaskan tentang produk. Ya, setelah kita jalan lebih kurang 20 bulan di Indonesia, karena kita booming, maka banyak di luar market, ada yang di luar itu mereka meniru-niru, Bapak Ibu. Jadi mereka mengklaim ada terakhir juga, ya, mereka mengklaim. Nah, di sini kita harus tahu, sebelum kita di sini merek kita yang pertama adalah iTeracare, Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu profesionalisme dari pabrikannya, ya, produk apa yang menjadi spesialisasi pabrikan. Banyak sekarang di luaran yang mereknya bukan iTeracare, tapi mereka mengklaim sama khasiatnya, Bapak Ibu. Ya, kita mesti tahu juga, kita mesti tanya pabrikannya di mana gitu, ya. Kemudian siapa penemu, ilmuwan produk tersebut? Apakah mereka ada laporan verifikasi teramus, ya? Adakah laporan keamanan? Adakah studi klinisnya, Bapak Ibu? Ini kantor pusat di Nanjing, ini di China, ya. Besar Teknologi ini adalah perusahaan yang merupakan
lembaga penelitian Bapak Ibu. Ya, jadi STAM ini adalah satu lembaga penelitian research tentang teknologi terapi. DESAM ini adalah penemu pertama di dunia Bapak Ibu. Ya, pabrikan penemu terapi pertama di dunia. Jadi selanjutnya ada yang coba-coba meniru ya, itu bukan dari pabrikan DESAM. Nah, ini adalah original pabrikan DESAM. Nah, pada tahun 2014, ilmuwan biomedis yang berhasil menemukan perangkat pertama di dunia waktu itu. Seperti itu ya, perangkat pertama di dunia ini harganya waktu itu masih mahal, 6 miliar, lebih kurang 400.000 USD. Itu harganya masih mahal, itu ditemukan pertama kali di 2014. Nah, alat ini kemudian ada generasi kedua, ketiga, sampai sekarang ini adalah generasi yang keempat, Bapak Ibu. Ini generasi keempat, yang ini generasi yang ketiga, bro. Ini yang keempat, ini yang kelima, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada generasinya. Jadi yang keempat ini, yang merah ini 2021 ditemukan. Kemudian yang perangkat kelima ini 2022. Jadi ada generasinya ya Bapak Ibu. Jadi 8 tahun penelitian yang ditunjuk sebagai anggota think tank di Chinese Academy Management Science karena profesionalismenya, karena otoritasnya di industri terakhir Bapak Ibu. Jadi yang bisa menjadi anggota di sini adalah orang-orang yang pernah berjasa kepada bangsa dan negara Cina, baru bisa masuk sebagai anggota. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini Pride International perusahaan kami yang ditunjuk sebagai agen tunggal untuk dunia Bapak Ibu. Di sini ada sertifikatnya ya, Certificate of Appointment. Ini produk-produk yang dipatenkan, ada uji klinis. Nanti untuk lebih detail akan dibahas secara klinis oleh Pak Hemirat ya Bapak Ibu. Jadi ada test report. Nah, tes MC ini adalah tes report terhadap produk ini. Kalau misalnya tidak ada tes ini, negara Eropa, Amerika tidak terima produk ini. Ya, karena sudah ada tes uji ini baru bisa masuk ke Amerika, USA, kemudian masuk ke Eropa. Ini saya bantu saja ya. Ini nanti akan dibahas lebih detail. Ini tes radiasi. Jadi alat ini nol radiasinya, jadi sangat aman untuk tubuh manusia. Jadi sebuah produk revolusioner yang akan meningkatkan kesehatan Bapak Ibu. Jadi selama ini kita punya kebiasaan kalau sakit, rumah sakit kepala makan obat ya, makan obat terus gitu loh. Walaupun kadang-kadang sakitnya nggak seberapa, pening saja kita makan obat ya. Sebetulnya itu kebiasaan tidak baik. Nah, kalau kita bisa menggantikan itu bertahap, ini akan lebih sehat. Ini yang muncul sebagai penemu perangkat terakhir. Ini perangkat yang pertama di tahun 2014 ditemukan Bapak Ibu. Ini harganya masih 400.000, ini sekitar 6 miliar. Ya, generasi pertama 2014, generasi keduanya di tahun 2017. Ini alatnya masih besar begini. Ya, ini harga sudah lebih murah. Nah, ini yang tadi yang saya tunjukkan generasi 3, 4, 5 Bapak Ibu. Ini fungsi-fungsinya, ya, teknologi inti 3-in-1. Ini semua ada paten, uji klinis. Kekuatan penyembuhan alami dalam diri kita masing-masing adalah kekuatan penyembuhan alami ada di dalam diri kita, maksudnya gini. Jadi Bapak Ibu kalau kita sakit, sebetulnya tubuh kita ini punya kemampuan menyembuhkan diri kita sendiri. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, contohnya kita kalau misalnya sakit pilek, ya kita kalau diare, kita makan makanan yang sehat, 2-3 hari kita akan pelan-pelan sembuh sendiri tanpa kita makan obat. Cuma masalahnya orang sekarang serba sibuk Bapak Ibu. Ya hari ini sakit, hari ini juga mau sembuh. Kenapa? Terganggu aktivitasnya. Benar nggak? Beli obat langsung makan aja dia kan, supaya cepat sembuh gitu loh.
Nah itu sebetulnya tubuh kita diciptakan Tuhan itu bisa sembuhkan diri sendiri apapun penyakitnya gitu Bapak Ibu ya. Tubuh kita punya stem cell atau sel puncak atau sel inti ya yang ada di tulang belakang sumsum tulang belakang kita ini. Ada namanya sel induk yang bisa meregenerasi semua sel yang di dalam tubuh kita kalau ada kerusakan. Ya, jadi itu bisa memperbaiki yang sakit menjadi sehat. Ya, jadi semua ada prosesnya. Contoh, sel otak kalau rusak itu bisa diperbaiki siklusnya 1 tahun, 1 bulan. Ya 1 bulan sel itu diperbaiki, tapi 1 bulan. Terus ada sel-sel tubuh yang lain, misalnya kulit. Nah itu misalnya berapa hari gitu ya. Jadi itu semuanya ada periodenya. Nah itu kita masih sabar ikutin itu. Kalau mau sembuh sendiri. Tapi kalau nggak sabar ya mau kamu gitu ya, Bapak Ibu. Nah, setiap sel tubuh kita ini seperti baterai, Bapak Ibu. Ya, kekuatan dalam tubuh kita adalah penyembuh penyakit itu sebenarnya. Jadi tubuh kita ini bisa sembuh sendiri kalau ada sakit ya. Nah, kalau orang dulu lahir ya tua meninggal, Bapak Ibu ya. Kalau orang dulu ya kakek nenek kita masih seperti itu. Kakek saya meninggalnya umur 90 tahun. Dia tidak sakit. Dia karena rentah sudah tua mati sendiri, meninggal sendiri, tiba-tiba meninggal ya. Nah, itu orang dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau orang sekarang lahir ya sudah berumur 30, 40, 50 kena penyakit dulu, sakit-sakitan dulu Bapak Ibu, karena stroke dulu, tidak bisa jalan 10 tahun, diurusin sama suaminya, diurusin sama istrinya, ya, karena cancer. Menderita dulu, kena kemoterapi dulu, kemoterapi sampai botak semua 10 tahun, akhirnya meninggal juga. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang tiba-tiba meninggal masalah jantung Bapak Ibu. Pernah nggak teman-teman kita ataupun saudara kita kena penyakit seperti itu Bapak Ibu? Pernah nggak? Pernah ya. Tiba-tiba saya punya teman saja ada 3 orang yang umur sebaya tiba-tiba meninggal, padahal semalam baru ketemu masih bercanda gitu. Hari ini sudah meninggal gitu. Tanya sama istrinya kena jantung. Ya, jadi prihatin nggak kira-kira zaman sekarang ini gitu kan? Prihatin nggak? Ya, di antara kita ini banyak saudara-saudaranya, bahkan orang rumahnya yang kena stroke. Ada yang kena stroke temannya di sini? Banyak ya. Ada yang kena cancer teman-temannya? Ada ya. Jadi penyakit-penyakit semakin mengerikan di zaman modern sekarang ini. Harusnya kan makin modern kita makin sehat, benar nggak Bapak Ibu? Tapi kok makin lama kok makin hidupnya makin seperti itu. Ya, ada yang kena cancer, ada yang kena jantung, ada yang kena ginjal, harus cuci darah seumur hidup. Ada nggak teman-teman yang seperti itu? Ada ya. Kalau itu sampai menimpa kita atau keluarga kita, kira-kira gimana Bapak Ibu? Punya rumah pun dijual habis, ya. Punya mobil dijual juga habis. Kita tabung dari muda sampai sekarang, sisa itu habis semua demi sembuhkan penyakit kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada kesempatan supaya kita menjadi lebih sehat, kita harus betul-betul manfaatin Bapak Ibu. Ya. Nah, hari ini ada satu teknologi baru ditemukan 2014 kemarin, 2021 baru keluar, di dunia sudah masuk ke 66 negara, begitu cepatnya Bapak Ibu. Ya, begitu cepatnya dalam waktu 20 bulan sudah masuk ke sampai ke Amerika Bapak Ibu, sampai ke Singapura. Kira-kira orang Amerika bodoh nggak kira-kira? Bodoh nggak Bapak Ibu? Omset terbesar ada di Amerika. Ya. Omset terbesar ada di Amerika dan luar biasa banyak sekali testimoni, banyak sekali orang terbantu dengan adanya perangkat alat ini Bapak Ibu. Ya, terapi sel tubuh kita, terapi sel tubuh yang lemah jadi kuat, sel yang tadinya tidak aktif diaktifkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Makanya kenapa bisa seperti ini? Kenapa sekarang bisa seperti ini Bapak Ibu?
Karena apa? Gaya hidup kita sekarang berbeda sama yang dulu. Ya, orang dulu pagi-pagi dia bercocok tanam dulu di apa ya? Kemudian sehat dia ya, berkeringat, ya. Terus makanannya yang alamiah semua. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, kalau orang sekarang keluar dari pintu rumah Texas, Kentucky, itu ayamnya udah disuntik punya, kita makan. Bertahun-tahun kita makan, ya. Keluar rumah pakai mobil dengan AC, nggak berkeringat kita ya. Masuk ke kantor pakai AC juga. Pulang ke rumah pakai AC juga, jadi 24 jam dengan AC. Ya, kira-kira sehat nggak seperti itu? Beda dengan orang-orang dulu. Makanya orang sekarang kondisi seperti ini, tapi mau nggak dibanggakan jadi orang dulu? Mau nggak hidup susah seperti dulu? Nggak mau kan? Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan akal, budi, pikiran yang luar biasa. Teknologi adalah jawabannya. Ya, hari ini kita diperkenalkan satu teknologi luar biasa, terahertz, Bapak Ibu ya. Ini bisa membantu menjawab seperti apa yang saya utarakan tadi, Bapak Ibu. Ini saya sudah sampaikan. Penyebab utama kematian dunia di tahun 2019 ini semua. Ya, penyakit jantung, penyakit kanker, stroke dan lain-lain. Ini data dunia Bapak Ibu ya. Ini ada testimoni. Bapak ini dari Thailand, namanya Super Bulkarat, 49 tahun. Dia kena stroke, hemorrhagic stroke akibat pendarahan. Ya, dia tidak bisa jalan, bahkan kaki selam. Ya, tidak bisa bicara dan uncontrolled urination, tidak bisa kontrol air kencingnya. Dia bisa tiba-tiba kencing di celana. Di blow 45 menit setiap kali. Setelah 3 hari dia mulai bisa makan. Dia bisa mengangkat tangan. Dia mulai bisa menggerakkan kakinya. Bisa pelan-pelan berjalan dan bisa kontrol air seninya, tidak kencing di selama lagi Bapak Ibu. Yang belum terus pakai alat tabung terapi, 10 hari terapi dengan terahertz, dia bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Dia bisa berdiri dan berjalan sendiri, bisa melakukan kegiatan rumah sendiri. Setelah 30 hari, dia bisa berpartisipasi dengan aktivitas yang di keluarga dia. Setelah 30 hari terapi, dia bisa jalan-jalan keluar, dia bisa naik kereta api, dia bisa naik tangga, naik turun tangga ya, Bapak Ibu. Setelah 45 hari terapi, dia sudah bisa jogging, bisa berkata-kata, komunikasi. Dia bisa memegang, setelah 60 hari terapi, dia bisa memegang botol. Tadinya nggak bisa pegang, sekarang bisa pegang. Yang belum terus tiap hari, dia bisa mencegah infeksi yang dalam tubuh kita, peradangan dalam tubuh kita. Boleh tepuk tangan kalau mau ya. Ini kondisi pasien COVID yang salah suntik dengan vaksin, akhirnya lumpuh, tidak bisa jalan. Terus setelah diterapi,
Ini sebelum, ini setelah. Ini masalah bel palsi, ya wajahnya sarafnya bermasalah, lemah, jadi bengkok, mulutnya bengkok. Ini nanti ada satu pasien kalau nggak salah bel palsi mau datang. Nanti kita bisa demokan untuk Bapak Ibu. Ini dengan satu kali terapi bisa sembuh. Ada nggak yang tadi ada telepon saya karena mau datang yang bel palsi? Pak Hasan kalau nggak salah. Ada ya. Nanti kalau ada kita terapi, kita demo di depan Bapak Ibu, satu kali terapi itu bisa langsung lebih baik. Ya. Ini lumpuh, paralyzed. Ini yang bel palsi ya. Ini yang masalah kegemukan. Bapak Ibu yang merasa overweight, boleh ya coba ya. Ini pasti senang Bapak Ibu. Ini yang wajahnya seperti ini, kinclong, ini bisa jadi kinclong ya. Ini seperti ini, bisa lebih, yang tadinya keriput-keriput bisa tarik gitu ya. Di blow di wajah langsung. Ini ibu ini yang ada breast cancer. Breast cancer itu kanker payudara ya. Dia bilang ini 4 September ya, size ukuran daripada kankernya besar. Terus ini 12 September makin kecil, sakitnya sudah hilang 20%. Kalau ini sakitnya hilang sampai 90% ya. Sakitnya itu ya, kalau breast cancer itu kan sakit. 30% benjolan berkurang, 90% hilang rasa sakit dalam 22 kali terapi. Nah, ini kidney value, gagal ginjal. Kita cek di sini, ditulis 25 Agustus 2021, kadar kreatinin 7,18. Ya, ada yang tahu nggak kadar kreatinin? Kalau 7,18, kalau sampai 10 ini harus cuci darah. Ginjal ya, cuci darah. Kalau sudah 10 ini cuci darah. Nah, dia pakai dia 25 Agustus dia cek, dia pakai sampai 9 Oktober. Ini kira-kira 2 bulan ya. 9 hari terapi, hasilnya menjadi 4,4. Dari 7,18 jadi 4,4. Jadi turun, ya turun. Ini secara klinis tidak mungkin. Secara medis kalau kita bawa ke dokter, gak ada obat yang bisa turunkan kreatinin kita dari 7 sampai ke 4. Bisa turun paling banyak 1 saja. Misalnya 7 dia paling banyak 6 saja. Tapi ini bisa sampai 4. Ya. Kemudian yang testimoni yang lain, ya ini serum kreatinin 4,2 turun jadi 2,8. Nah ini normalnya kreatinin 1,5. Kita orang normal ya, tapi kalau sudah tua, usia sudah di atas 70, 80 itu ada yang naik sedikit. Itu bisa 2,1, 2,2 gitu, itu masih wajar. Tapi kalau sudah naik seperti 4, 5 itu harus hati-hati. Kalau dibiarkan itu akan cuci darah. Oke ya Bapak Ibu. Ini artinya apa? Artinya ada perbaikan fungsi ginjal. Ya, hari ini saya ditemani Dr. Yusak juga hari ini. Nanti kita akan kasih kesempatan Bapak Ibu boleh bertanya tentang kesehatan ya. Kita kasih waktu 10 menit ya Pak Modern dia untuk Bapak Ibu bisa bertanya tentang kesehatan. Jika ada cara memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Ya. Ada nggak cara bisa panaskan tulang kita, tapi tubuhnya nggak terbakar? Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Nggak ada ya, yang ada jadi gosong semua tubuh kita baru tulangnya panas ya. Hari ini ada satu teknologi baru, Terahus Hyperacare ini bisa masuk dari kulit sampai ke tulang 20 sampai 30 cm ke dalam tulang sumsum kita. Teknologi ini yang akan kita tawarkan ke Bapak Ibu. Ya, teknologi baru bisa masuk dari kulit sampai ke dalam tulang 20 sampai 30 cm. Artinya kalau kita blow di sini tembus sampai ke belakang. Ya, next.
Ini untuk binatang, Bapak Ibu. Bisa juga dipakaikan untuk binatang. Masa depan pengobatan adalah menggunakan frekuensi. Bapak Ibu pernah nonton film-film masa depan? Orang sakit dimasukkan ke dalam satu ruangan, keluar dari ruangan itu sembuh. Pernah nggak lihat film-film seperti itu? Itu adalah film-film masa depan menggunakan teknologi frekuensi mengobati segala macam penyakit. Ya, kita ini sekarang sudah ada di masanya, Bapak Ibu. Sudah ada di zamannya kita sekarang. Ya, ini akan dikembangkan terus. Next. Ini untuk binatang piaraan juga bisa ya. Ini terapi di China, ini terapi di India, ini terapi di COVID ya. Ini di Indonesia. Next. Sebelumnya, way of life ya, gelombang kehidupan. Ini ilmuwan Amerika mengatakan teknologi teras ini adalah gelombang kehidupan, Bapak Ibu. Ya, kemudian di Jepang dikatakan sebagai light of life, cahaya kehidupan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau di China dikatakan ghost with breath, artinya apa? Gelombang dari Tuhan. Ya, luar biasa ya, alat ini luar biasa, frekuensi ini luar biasa. Apa sih alat ini? Apa sih frekuensinya? Ini saya jelaskan. Bapak Ibu bisa di rumah punya microwave kan? Tidak ya? Bapak Ibu itu gunanya apa? Microwave itu? Memanaskan makanan ya. Memanaskan makanan, betul ya? Ibu-ibu lebih tahu. Masukkan dari yang sejuk, kita masukkan situ 2 menit, udah panas dia ya Bapak Ibu ya. Ada kelihatan api nggak di situ? Nggak ada, tapi bisa panas ya. Itu apa? Itu frekuensi gelombang ya yang dipakai microwave itu, sehingga bisa menjadi panas makanan kita ya. Itu teknologi gelombang juga. Infrared Bapak Ibu. Di rumah kita ada CCTV, ada TV. Di luar kita pasang CCTV. Kelihatan gambarnya di dalam TV kita, benar ya? Itu juga menggunakan frekuensi ya, gelombang. Tapi kita nggak bisa lihat ya. Kita nggak bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa lihat hasilnya gitu ya. Seperti microwave tadi ya. Nah, ini frekuensi antara 2 sampai 17. Ini di tengah-tengah Bapak Ibu lihat terahertz, berada di antara gelombang microwave dan gelombang infrared Bapak Ibu. Ya, jadi gelombang terahertz ini adalah berada di antara microwave punya gelombang sama ultraviolet ataupun infrared punya gelombang. Jadi dia di antara tengah-tengah Bapak Ibu. Di antara frekuensi 2 sampai 17. Sangat baik untuk tubuh manusia. Ya. Panjang gelombangnya 30 mikro sampai 3000 mikro. Sehingga frekuensi non ionizing dan sangat aman. Teknologi terakhir setelah digunakan dalam dunia medis, penerbangan, lingkungan sosial dan bidang kehidupan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat di sini, ini gelombangnya beda ya. 512 Hz sama 440 beda, tidak bisa menggerakkan. Begitu disamakan frekuensinya dia bisa menggerakkan. Ya. Nah, alat ini memancarkan gelombang. Kalau disemprotkan ke tubuh kita, dia bisa masuk 20 sampai 30 cm ke dalam tulang kita. Kalau disorotkan di sini tulang belakang sampai tulang ekor, di mana letak stem cell tubuh kita, induk sel tubuh kita yang tadi saya cerita meregenerasi sel rusak, ini dia bisa mengaktifkan sel tubuh kita. Ya, yang tadi lemah diaktifkan, yang lemah dikuatkan, yang tidur diaktifkan. Sudah aktif, dia bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Saya di Surabaya pernah ngeblow satu ibu umur 75 tahun, matanya kabur. Saya cuma blow di sini 20 menit. 20 menit saya blow belakang. Setelah selesai dia bilang matanya terang gitu. Ya, luar biasa ya. Saya nggak blow di matanya. Saya cuma blow di belakang tulang punggung ini. Dia bilang testimoni dia matanya lebih terang. Jadi alat ini luar biasa. Jadi dia sendiri tubuh kita yang memperbaiki kerusakannya. Bukan alat ini yang menyembuhkan Bapak Ibu ya,
tapi tubuh kita. Dia aktifkan sel kita yang lemah. Dia yang rusak kemudian dia cairkan, dia buang melalui keringat, dia buang melalui BAB, urin. Maka kadang ada yang di terapi itu detox, buang BAB-nya bau, air seninya kuning-kuning, terus lebih bau dari biasanya. Nah itu efek detox. Ada yang sudah diterapi, timbul buang-buang merah di badannya, ada yang gatal-gatal. Itu adalah beda-beda orang, beda detoxnya ya Bapak Ibu. Tapi itu adalah proses dari perbaikan itu sendiri. Nah, dia mengeluarkan racun yang kita tidak butuhkan Bapak Ibu. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya? Oke. Ini nah ini kita punya tubuh, sel tubuh kita ada voltmeternya, ada frekuensi, ada voltmeternya ya. Nah ini kalau misalnya normal sel itu 80 sampai 100 megavolt ya. Kalau yang lemah ini 50 sampai 60 megavolt. Kalau yang normal 100 sampai 80. Nah ini kita butuh cas sel tubuh kita dengan IDF. Kalau kita cas secara rutin, maka kita akan mendapatkan sel yang lebih optimal. Saya ada testimoni, saya dulu kurus batuk sembuh-sembuh, sampai kali ini sembuh. Dulu kulit saya kusam, sekarang lebih kinclong. Tapi saya pakai setiap hari. Buat kita ini menjadi lebih awet muda. Ya, ibu-ibu yang senang dengan cantik pasti senang dengan sana. Ini saya lanjut saja. Waktu masih berapa lama Pak? Masih ada waktu ya? Ini sakit joint, maksudnya di lutut sakit ya. Muscle kram di otot itu bisa. Rematik, artritik bisa ya. Ini apa aja bisa dibantu dengan terakhir? Peradangan bintang 5. Peradangan maksudnya kalau kita sakit infeksi, misalnya cancer itu juga peradangan. Kita batuk kasih sembuh juga peradangan. Kita kena diabetes itu juga peradangan ya. Darah tinggi akibat sumbatan pembuluh darah itu juga peradangan. Jadi banyak sekali masalah peradangan bisa dibantu di sini Bapak Ibu. Sampai penelitiannya 5 bintang. Nanti ini Pak Hemiran akan jelaskan lebih detail. Di sini ada tumor, virus, diabetes, kulit ini masalah kecantikan, organ intim. Ada nggak di sini yang tidak mens? 5 bulan tidak mens, ada nggak? Ada yang tidak teratur nggak mensnya? Ada nggak? Ada ya, pasti ada. Ini bisa dibantu dengan alat ETRK. Ya saya pernah ketemu satu pasien waktu itu di Bogor, ibu-ibu usia 47 tahun. Dia tidak mens 2 tahun. Dia pikir sudah menopause ya. Ternyata pakai alat ini, terus sekarang ini sudah lancar. Tiap bulan datang bulan seperti normal. Ya, luar biasa ini Bapak Ibu ya. Bisa membuat normal. Nah ini di sini dikatakan kewanitaan, menstruasi tidak teratur. Ada juga di Kupang. Kita ada satu ibu-ibu sudah 8 tahun tidak hamil. Pakai alat ini hamil Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali. Jadi tubuh kita yang memperbaiki, ada masalah apa di tubuh kita. Karena tubuh kita yang tahu ya. Ini masalah saraf. Ini terbaik melawan peradangan, berbagai rasa sakit, tidak nyamanan dalam tubuh, menghilangkan berbagai sumbatan tubuh, bagus untuk kecantikan kulit. Ini cara blow seperti ini. Lebih nyamannya tidur jangan di blow seperti ini. 10 cm dari kulit atau 5 cm ya, di blow seperti ini. Itu tulang belakang kita adalah letak stem cell tubuh kita. Ini bisa di blow dengan air, kita minum airnya, itu kita cas airnya, ya supaya molekulnya menjadi lebih kecil. Kita minum bisa diserap tubuh kita lebih maksimal, gitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu ada lihat orang minum dikit tapi kembung dia. Kenapa? Karena absorpsi terhadap air yang diminum itu tidak maksimal ke dalam tubuh dia. Tapi kalau misalnya kita minum sampai 12-13 tidak kembung, nah itu berarti kualitas airnya bagus. Ini di blow seperti ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa mendapatkan kualitas air yang lebih bagus seperti ini.
molekul airnya menjadi linear. Linear itu berbaris-baris gitu kecil, nah seperti ini linear. Kalau yang tidak bagus ini berkelompok. Ini tidak bisa diserap sel tubuh kita, ya. Tapi kalau seperti ini bisa masuk ke sel tubuh kita. Ini molekul airnya seperti ini. Ini tadinya bergelombol, setelah di-blow jadi begini. Ini sel darah yang sudah di-blow, dia lebih bergerak-gerak. Yang tadinya berkelompok, ya, menjadi lebih bercair, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, ini selama ini kita pakai hair dryer, ya, di rumah. Habis mandi ibu-ibu pasti pakai ya tiap hari, ya. Bapak-bapak itu pasti pakai. Habis mandi malam pakai hair dryer. Lama-lama rambutnya rontok, jadi botaknya, ya, rontok dia. Kenapa? Karena hair dryer ini ada radiasi, Bapak Ibu. Bapak Ibu letakkan kepala begini terus, ya. Untung nggak lama, ya, paling mungkin, tapi ibu-ibu bisa setengah jam, saya tahu. Ya, karena rambutnya panjang kan, bisa setengah jam, itu bahaya sekali. Nah, ini kalau dilakukan berulang-ulang, makanya bisa seperti ini, sakit kepala, ya. Nah, setelah semula sekarang, ibu-ibu beli satu Aithera Care ini, jadikan sebagai pengganti Aithera yang boleh. Tanpa radiasi, ya, dia bisa membuat peredaran darah Bapak Ibu ini menjadi lancar, mencegah stroke, ya, mencegah berbagai sumbatan di dalam tubuh Bapak Ibu. Pakai juga ke tubuhnya, ya. Saya pakai malam, saya pakai, tidurnya nyaman sekali, besok paginya segar. Tidurnya kayak badannya hangat begitu. Walaupun di ruang AC, pakai luar biasa. Sensasinya luar biasa. Ya, ini produk ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ada satu tambah produk lagi, Aithera Bio. Aithera Bio kan apa? Nah, itu Aithera Bio itu buat di kaki. Ini saya pakai kemarin, saya pakai 2 minggu berturut-turut, satu pagi, malam. Perut saya tadinya buncit jadi kecil. Tadinya agak padat, ya kan, sekarang jadi longgar. Ya, luar biasa. Padahal saya nggak butuh perut, cuma saya pikir saya mau coba, kan, luar biasa. Ya, nanti ini akan dibawa Dr. Yusak menjelaskan apa sih fungsi dari Aithera Bio. Oke, kita lanjut dulu, ya. Tidak direkomendasikan untuk orang yang sedang masa periode menstruasi, ya, karena takut darahnya makin lancar, ya. Jadi nggak berhenti mensnya, ya. Kemudian ada pasang ring di jantung, itu jangan blow di situ, boleh lewatin gitu, boleh, ya. Ini ada testimoni pendeta Uliman. Ada beberapa lah testimoni, saya sebutkan satu saja. Beliau sudah divonis sama rumah sakit di Harapan Jantung Indah di Jakarta, bahwasanya dia harus di bypass, tidak bisa lagi dipasang ring. Kenapa? Karena sampai 8 sumbatannya. Kalau mau pasang ring sampai 8. Ya, 8 ring, satu ring itu 80 juta, 8 ring itu hampir 1 M. Akhirnya dia tidak jadi pasang ring, dia tidak jadi bypass, dia pakai Aithera Care ini selama 2 minggu. Yang tadinya sesak napas, Bapak Ibu, dia kalau jalan dikit aja sesak napas. Kalau jantung itu gitu, Bapak Ibu, ya. Terus nyeri di sini, di bagian kiri nyeri karena jantungnya bermasalah, sumpah, ya, nyeri sekali. Terus lemes badannya. Pakai 2 minggu berturut-turut, tidak sakit lagi, nyeri tidak lagi. Kemudian tidak sesak napas, tidak lemas. Dia pakai sampai sekarang 4 bulan. Dia kontrol kateter, namanya itu kita tes, ya, kateter rumah sakit itu ngetes lagi apakah ada sumbatan gitu, ya. Dites kateter, sumbatannya dari 90 turun menjadi 50%. Ada 3 sumbatan, tadinya 180, 70, turun 50% rata-rata. Dan pembuluh darah kecil, Bapak Ibu, pembuluh darah baru di sekitar jantungnya, Bapak Ibu. Luar biasa, kan? Dokternya bingung, tapi terserah kamu, katanya, mau operasi apa enggak, terserah kamu. Kalau hasil kateternya adalah mengatakan sudah berkurang 50%, Bapak Ibu. Ini mujizat pendeta. Dia katakan
mujizat buat saya gitu. Sekarang beliau itu keliling Indonesia sosialisasikan IPRS seperti saya sekarang ini Bapak Ibu. Ya, kita doakan buat beliau ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ini saya cerita berdasarkan fakta. Saya sama kita ada 3 orang yang membawa produk ini ke Indonesia tahun 2021 bulan 7, sudah hampir 2 tahun. Kita yang banyak menyaksikan pasien-pasien yang terbantu dengan alat ini. Ya, Tuhan sudah pakai kita untuk menjadi berkat Bapak Ibu. Saya mau hari ini Bapak Ibu bisa jadi berkat seperti kita. Mau ya Bapak Ibu ya, hidup cuma 1 kali Bapak Ibu ya. Umur kita berapa panjang kita nggak tahu. Tapi kalau kita bisa berbagi kebaikan, luar biasa Bapak Ibu ya. Bukan hanya uang kita lihat di sini Bapak Ibu, tapi kita bisa membantu orang-orang yang tadinya sakit sembuh sekarang menjadi berkat. Itu luar biasa ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini non radiasi yang sudah dicoba. Ini ada asuransi 1 juta US dollar. Kalau misalnya alat ini kita pakai tiba-tiba meledak, kena ke tubuh manusia, kecelakaan ini ditanggung 1 juta. Ya, produk kita ada seperti ini, Pro, Premium, Klasik. Ini yang air, ya, hidrogen. Ini ada ion shield seperti yang saya pakai ini Bapak Ibu. Ini seperti ion Iron Man ya Bapak Ibu ya, lampunya. Jadi ini seperti fungsinya masker elektronik. Saya udah nggak bisa pakai elektronik karena dia mengeluarkan ion negatif. Kalau ada virus COVID datang, dia tangkap, dia jatuhkan ke lantai. Ya, kalau ada orang batuk-batuk, TBC misalnya virusnya terbang, nggak sampai ke hidung saya, udah diserap sama dia, jatuhkan ke lantai. Inilah fungsi dia. Fungsi dia seperti kita hidupnya di pegunungan. Kita kayak menghirup udara di air terjun gitu Bapak Ibu ya. Ini alatnya seperti ini. Saya singkat saja. Nah, thank you. Oke, saya rasa penjelasan produk tadi saya sudah selesai. Silakan Pak Nobel. Ya, terima kasih buat Pak Handoko. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah Direktur PT Prime.